Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan ngobrol dengan papa saya dan kita akan membahas tentang kenapa papa tidak menceraikan mama. Kalau masalah perceraian, waktu selingkuh pernah nggak terpikir untuk bercerai dengan mama? Ya, jadi waktu itu, waktu selingkuhan papa kan minta supaya, papa menceraikan mama kan. Terus papa pikir itu memang baik sekali, terus papa berusaha untuk menceraikan mama. Ya, papa cari lawyer untuk, ngatur perceraian ini, dan ternyata lawyer-nya bilang begini, ini kalau istri Bapak tidak mau cerai, ya kita kan bisa atur ini. Misalnya nanti di tingkat pengadilan diputuskan untuk cerai dan istri Bapak naik banding ke pengadilan tinggi, itu kan perlu waktu. Kalau di pengadilan tinggi diputuskan untuk cerai, tapi mama masih tidak mau diceraikan, mama naik banding lagi, itu dibutuhkan waktu paling cepat sekitar 4 sampai 5 tahun untuk cerai, untuk memiliki kekuatan hukum yang sah. Terus papa pikir, "Waduh, 4 sampai 5 tahun, capek ini ngurusin urusan perceraian ini," ya. Sebab mamamu kan memang berketetapan tidak mau cerai. Jadi papa sudah bilang sama mama, "Ayo kita cerai." Mama bilang, "Tidak. Kamu adalah suamiku. Sampai kapanpun tidak." Itu hebatnya mamamu itu, ya. Pak, pernah nggak selama papa mengonseling orang-orang yang sudah menikah, papa mendapatkan orang yang seperti ini. Ketika dia sudah bercerai dengan istri pertamanya, lalu menikah lagi dengan perempuan lain, dan ketika dia menikah ini tidak bahagia, dia berpisah lagi dan kembali ke istri pertamanya. Ya, yang begitu papa belum pernah ngalami, tapi yang papa pernah alami, salah satunya nih, jadi pasangan ini sudah bercerai, ya. Itu papa pernah mengkonseling orang seperti ini, terus papa bilang, "Ya, pokoknya kamu harus bertahan. Ini kan sudah bercerai ya, sudah keluar surat cerainya, tetapi kamu harus bertahan." Ini kebetulan yang diceraikan itu adalah suaminya. Jadi istrinya yang selingkuh, ya, istrinya selingkuh, kemudian bapak ini bilang kepada bapak ini. Jadi papa, ngobrol sama bapak ini sama anak-anaknya, ya. Papa bilang, "Ya kamu harus bertahan, ya kamu harus jaga kekudusan, kamu jangan menikah lagi, kamu jaga anak-anak dengan baik. Kalau kamu seperti itu, nanti satu hari istrimu pasti kembali." Teorinya seperti Bapak bilang tadi, ada yang namanya bulan madu. Ya, setelah madunya habis, orang pasti akan sadar. Nah, waktu sadar ini sangat menentukan dia pulang kemana. Kalau mau pulang ke rumah dan orang di rumah tidak siap, maka orang itu akan cari madu yang lain. Seperti Papa, waktu Papa bertobat, Papa pulang ke rumah, Mama dan kamu serta adik kan siap untuk menerima Papa kan? Kalau Mama tidak siap untuk menerima Papa, pasti nanti Papa minggat lagi dari rumah, cari perempuan lain, cari madu lain, cari tempat pelarian lain. Nah, Bapak ini nurut ketika Papa beritahu seperti itu. Dan akhirnya sekitar berapa tahun kemudian istrinya pulang. Pulang ke rumah dan hari ini bapak ini sama istrinya serta anak-anaknya hidupnya bahagia. Pak, pernah nggak papa mengonseling keluarga yang sudah bercerai dan kehidupan di pernikahannya yang kedua ternyata nggak enak juga dan mau cerai lagi? Iya, mhm. Jadi papa sudah
mengkonseling beberapa orang yang seperti itu. Memang pernikahan yang kedua, kalau pernikahan yang pertama gagal, ya kemungkinan besar pernikahan yang kedua juga akan gagal. Ya, Bapak sudah mengkonseling beberapa pasangan yang seperti itu. Mereka kepingin cerai dengan pasangannya yang baru itu. Lalu setelah bercerai mereka kembali ke pasangan pertama atau gimana? Ya, jadi kalau konseling sama Papa ya, bahayanya ya selalu Papa minta untuk kembali kepada pasangan yang pertama. Tapi kalau pasangan yang pertama sudah menikah, maka kalau orang ini mau bercerai, ya Papa sangat menganjurkan untuk perceraian itu, tetapi setelah itu jangan menikah lagi. Jaga kekudusan, jaga hidup yang benar. Bukan menyarankan untuk cerai, mereka datang dan mereka bilang pernikahannya tidak berbahagia. Terus Papa berbicara jujur kepada pasangan-pasangan ini bahwa memang sebaiknya kamu ini bercerai. Dan pasangan itu yang Papa konseling ya setuju mereka untuk bercerai. Loh, kok enggak disuruh pertahankan aja? Jadi Dan jangan memang pertama Papa selalu bilang ya sekarang harus dipertahankan karena pernikahan pertama kan sudah cerai. Ya, jadi sekarang jangan bikin malu lagi, pernikahan kedua ini jangan sampai cerai. Tetapi kalau orang ini seperti yang datang kepada Bapak ini sudah berkali-kali datang ya minta cerai. Ya, maka Papa langsung bilang begini, ya udah memang yang terbaik itu cerai. Jadi waktu konseling pertama Papa tidak pernah menyarankan untuk cerai, memang untuk dipertahankan. Tapi karena mereka sudah nggak tahan berkali-kali kan datang, dan akhirnya Papa bilang memang bagus, cerai itu lebih bagus. Tetapi setelah cerai kamu jangan menikah lagi. Karena untuk pernikahan ini kan bukan untuk coba-coba. Sebetulnya pernikahan kan sekali untuk seumur hidup. Tapi kalau orang yang baru nikah pertama kan Bapak meskipun datang bolak-balik nggak mungkin disuruh cerai kan? Oh, tidak mungkin, tidak pernah. Iya, tidak pernah. Iya. Jadi kalau pernikahan pertama, Bapak tidak pernah sampai hari ini menyarankan untuk cerai, sama sekali nggak ada. Dan justru pernikahan pertama ini yang kalau datang kepada Papa dan Mama kalau ada masalah hampir 100% ya dipulihkan ya. Menjadi bahagia kembali. Loh, Pak. Berarti kalau yang pernikahan kedua datang konseling, maksudnya Papa disuruh cerai itu suruh kembali ke pasangan masing-masing. Ya, betul. Maksudnya suruh kembali ke pasangan masing-masing. Tapi kalau pasangan masing-masing tidak mau terima atau belum mau terima atau pasangan masing-masing itu sudah menikah lagi, ya Papa bilang bercerai, setelah itu bertahan, jaga kekudusan, jangan kawin lagi, jangan nurutin nafsu. Karena hidup ini kan bukan untuk nafsu. Lalu apa dampak perceraian terhadap anak-anak yang pernah Papa tangani? Ya, dampak perceraian kepada anak-anak yang pertama, perceraian itu kan bukti orang menyerah. Ya, orang putus asa kan. Karena putus asa maka bercerai. Dampaknya kepada anak-anak, maka anak-anak juga akan menjadi anak-anak yang gampang menyerah, anak-anak yang gampang putus asa. Nah, ingat, semua manusia mulai dari anak kecil
ya, sampai kepada orang tua, sampai kepada kakek nenek, itu punya kecenderungan untuk meniru. Ya, ini yang mesti ingat, mulai anak kecil sampai kakek nenek ada kecenderungan untuk meniru. Ya, ada nenek-nenek nih, nenek-nenek ya, maaf ya, nenek-nenek udah tua, keriput ya, masih operasi loh, operasi sana sini ya kan? Dari mana? Kebanyakan nonton drakor, drama Korea. Ya, jadi dia kemudian tarik sana sini. Nggak ada itu, kalau nggak niru nggak begitu. Sekarang nih lagi musim naik sepeda. Ya, padahal sepeda kan sudah lama ada. Ya, tapi gara-gara beberapa orang terkenal pakai sepeda, ya, beberapa artis juga pakai sepeda, maka kemudian di mana-mana orang pakai sepeda apa? Niru. Ya, meniru. Coba orang kalau di rumah aja nggak pernah baca berita, nggak mainan media sosial, mereka nggak tahu lagi musim sepeda, ya mereka nggak akan naik sepeda. Ya, makanya dampak perceraian itu kepada anak-anak, anak-anak akan meniru. Ya, papa dan mamaku menyerah, ya, give up, putus asa dengan pernikahannya, maka anak-anaknya menghadapi masalah apa saja, mungkin itu sekolah, pelajaran, atau kemudian ketika buka bisnis, atau mungkin menikah, juga akan gampang bercerai, gampang putus asa. Ketika ngadepin masalah, ya mereka nanti ketika mentok, mereka putus asa, menyerah. Itu dampaknya kepada anak-anak. Ada nggak anak-anak yang akhirnya jadi berandalan, jadi kacau, terus orang tuanya datang ke papa terus bilang, kenapa ya setelah cerai kok anakku jadi kayak seseorang yang nggak aku kenal kok jadi monster atau gimana? Ya, jadi ada anak-anak itu kemudian menjadi seperti monster, dingin, ya, dingin, kaku, tidak bisa diajak bicara, hatinya pahit, ya. Kemudian dampak kepada anak-anak itu suka memberontak. Jadi di mana-mana aja anak-anak ini berada, baik di sekolah, kalau dia kerja di tempat kerja, anak ini gampang nangis, gampang tersinggung, kemudian gampang marah. Itu salah satu dampaknya kepada anak-anak. Lalu saran papa untuk orang-orang yang akhirnya putus asa dan memutuskan untuk bercerai, itu apa? Ya, jadi selalu Papa bilang harus kembali kepada pasangan yang pertama. Itu jadi saran Papa. Jadi yang terbaik itu adalah pasangan yang pertama. Maka itu sebelum menikah, itu harus buka mata lebar-lebar. Ya, buka mata lebar-lebar, pasang telinga yang jelas. Orang Jawa bilang begini, kalau mau menikah harus lihat bobot, bibit, bebet. Sebab orang kalau jatuh cinta itu salah satu urat sarafnya itu tidak bekerja dengan normal. Maka itu mereka nggak mau lihat bobot, bibit, bebet. Pokoknya kawin, kawin, kawin. Nah setelah kawin, urat saraf yang tidak berfungsi dengan maksimal itu tiba-tiba nyambung dan berfungsi dengan normal. Dan mereka terkaget-kaget. Kemudian mereka kepingin cerai. Nah di Amerika sini kalau beli barang, ya beli barang, mau itu televisi, handphone, baju, bahkan beli makanan, ya itu kita kalau nggak suka boleh ditukar, boleh dikembalikan, ya di Amerika. Tapi kalau pernikahan, Papa selalu bilang kepada orang-orang yang menikah, ini bukan barang, jadi tidak boleh ditukar dan tidak boleh dikembalikan. Menikah dan satu adalah untuk seumur hidup. Ya, makanya telitilah sebelum menikah.
Kalau beli barang, ya telitilah sebelum membeli itu di Indonesia, ya kan? Karena di Indonesia kan nggak bisa kita beli semangka misalnya, atau beli kue, kemudian nyampe rumah, mau ditukar, dikembalikan. Di Amerika bisa. Ya, di Amerika bisa. Makanya teliti sebelum membeli, demikian juga telitilah sebelum menikah. Jadi jangan sekali-kali pakai kata khilaf. Ya, khilaf. Oh ya, saya khilaf. Nggak ada, itu harus dibuang dari kamus kata khilaf. Perceraian itu hanya dilakukan untuk para pecundang, pengecut itu. Orang yang pengecut, dia akan cerai. Mereka berani menikah tapi tidak berani bertanggung jawab. Jadi buat orang yang nonton video ini, ya, tolong yang mau cerai bertobat, ya, sebab perceraian itu hanya dilakukan oleh pecundang, oleh pengecut, ya, bertobat. Lalu kebanyakan orang akan bilang seperti ini, ya tapi aku sudah nggak tahan, aku sudah nggak cocok, kita sudah beda prinsip dan lain sebagainya. Kalau mau cerai itu banyak alasan, ya kan? Sebetulnya untuk tidak bercerai juga banyak alasan. Jadi kalau cuma mau cari alasan kan banyak. Nah, seperti ada seorang yang bilang begini, kalau kamu anggap sesuatu itu penting, kalau kamu menganggap sesuatu itu penting, maka kamu pasti berani meluangkan waktu, mengusahakan, dan membayar harganya untuk sesuatu yang kamu anggap penting. Kalau pernikahanmu kamu anggap penting, maka kamu pasti punya waktu, punya tenaga, punya pengorbanan untuk mendapatkan pernikahanmu atau mempertahankan pernikahanmu. Kenapa orang bercerai? Karena mereka menganggap sudah tidak penting lagi dalam keluarganya, rumah tangganya. Makanya jalan pikiran itu penting sekali. Tidak ada seorang pun yang bisa menghancurkan besi, kecuali karat daripada besi itu sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa menghancurkan keluarga dan rumah tangga kita, kecuali jalan pikiran kita sendiri. Kalau kita berpikir yang terbaik itu adalah bercerai, ya maka terjadilah perceraian. Maka itu harus kita jaga pikiran ini dengan baik-baik. Karena perceraian itu hanya dilakukan oleh para pengecut, para pecundang, berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab. Maka itu orang-orang yang sudah menikah harus bertanggung jawab atas pilihannya dalam pernikahannya. Pak, bagaimana tapi kalau terjadi KDRT dalam keluarga itu? Ya, jadi pertanyaan kan begini, kenapa kok sampai terjadi KDRT? Kan begitu, ya kan? Hanya 2 orang gila, ya, hanya 2 orang gila yang bisa bertengkar, ya. Pernah dengar nggak kalau ada orang bertengkar nih, suami istri di mana-mana, salah satu pasangannya diem, ya, salah satu pasangannya diem, maka yang marah bilang gini, "Kok diem? Kok diem?" Ya kan? "Ayo ngomong, ngomong." Kenapa dia bilang begitu? Sebab kalau dia ngomong sendirian, bertengkar sendirian itu enggak seru, gampang capek. Ya kan? Maka itu kenapa terjadi KDRT? Karena diresponi. Maka itu kalau ada satu yang marah, ya kan? Kalau suami marah ya sudah, istri diem saja. Ya, diam saja, nanti kan lama-lama suaminya capek. Ya kan? Kalau dipukul, ya kan? Pertanyaannya kenapa kok sampai dipukul? Loh, waktu menikah gimana dulu? Waktu pacaran gimana? Jadi kalau waktu pacaran pernah ditempeleng 1 kali saja, ya, sama pacarmu atau sama calon pasanganmu, ya, dikasarin 1 kali aja, itu sudah cukup punya alasan untuk kamu tidak menikah dengan orang itu. Jadi kalau waktu pacaran itu tidak teliti, tidak lihat bobot bibit-bebet itu, ya, maka terjadi yang namanya KDRT.
Maka itu penting sekali masa-masa pacaran itu, ya. Jadi mesti tahu. Jadi misalnya waktu pacaran terjadi kekerasan 1 kali aja, atau ada 1 kali saja ketidakjujuran, kebohongan, ya. Itu sudah cukup alasan yang kuat untuk tidak meneruskan pacarannya itu. Apalagi kemudian meningkat jadi pernikahan. Bagaimana dengan orang yang belum punya anak dan memutuskan untuk bercerai? Ya, jadi tetap kalau orang mau cerai selalu punya alasan untuk bercerai. Sebetulnya sama, untuk tidak bercerai juga akan ada banyak alasan untuk tidak bercerai. Jadi Papa tidak setuju kalau tidak punya anak kemudian bercerai, ya itu betul-betul pecundang orang seperti itu. Kecuali sebelum menikah ada perjanjian, ya. Nanti kalau kamu tidak bisa punya anak 12 seperti kelinci, maka kamu akan aku cerai. Tapi kalau sebelum menikah sudah ada perjanjian, ngajak perjanjian seperti itu, ya jangan mau, jangan menikah. Maka itu menikah itu harus menerima pasangannya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Makanya kembali kepada tadi, sebelum menikah itu buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar, cari tahu sejelas-jelasnya, jujurlah di depan meskipun itu menyakitkan. Ya, biasanya orang kalau sudah jatuh cinta, salah satu gombalannya kan gini, meskipun nanti hidupnya di bawah kolong jembatan, aku akan tetap setia. Itu gombal itu. Ya, gombal itu. Makanya mau menikah jangan gombal-gombalan, ya, mesti ngomong yang jelas. Ya, jadi mau menikah itu mau anak berapa? Kalau sampai enggak punya anak bagaimana? Ya, semua kan berharap bisa diberi keturunan. Tapi yang punya kuasa itu kan Tuhan, yang menentukan orang ini bisa punya keturunan atau tidak. Ya, dan kemudian dalam perjalanan pernikahan juga mungkin ada orang yang berhasil dalam keuangan. Tapi kalau seandainya tidak berhasil, apakah kamu tetap mau bertahan? Ya, jadi itu mesti dibicarakan dengan baik di depan. Jadi kan tidak bisa ketika dalam perjalanan pernikahan tidak punya anak, kemudian duitnya kurang banyak, ya kemudian KDRT, banyak alasan kemudian terus cerai. Tidak seperti itu pernikahan. Pernikahan itu adalah seperti buah apel dengan buah jeruk dicampur, ya di jus, blend together. Sehingga tidak bisa dipisahkan lagi. Maka itu jeruknya harus bagus, apelnya harus bagus. Kalau jeruknya bagus, apelnya setengah busuk, ketika di jus maka jadilah jus yang tidak enak. Jadi harus dua-duanya, apelnya bagus, jeruknya bagus. Ketika di jus maka terjadilah jus yang enak. Pernikahan seperti itu. Jadi nggak ada alasan nanti KDRT, kemudian nggak punya anak, nggak punya uang, suamiku tukang judi, atau istriku tukang shopping, istriku males, ya. Maka itu harus apel itu bagus, jeruk itu bagus. Kalau kamu sebelum menikah itu tidak berbahagia, jangan pernah mimpi ketika kamu menikah kamu akan bahagia. Ya, jangan pernah mimpi. Karena pasanganmu itu punya kelebihan dan kekurangannya. Jadi menikah itu harus menerima kelebihan dan kekurangan dari pasangannya. Oke Pak, terima kasih banyak sudah menjelaskan tentang perceraian dan dampak-dampak perceraian untuk kedepannya dan juga untuk anak-anak yang harus dikorbankan dan
ya kita sama-sama berharap supaya yang menonton video ini sebelum memutuskan untuk bercerai, mereka bisa lebih berpikiran jernih lagi. Ya, jadi perlu diingat bahwa dalam hidup ini selalu ada masalah dan tantangan, ya. Orang yang belum menikah juga punya masalah dan tantangan. Orang yang sudah menikah banyak masalah dan tantangan, ya. Kalau banyak rantangan itu namanya catering. Kalau banyak tantangan itu udah biasa, ya, yang harus kita hadapi. Makanya pernikahan, sekali lagi, pernikahan bukan untuk pengecut, bukan untuk pencundang. Pernikahan hanya untuk pemberani, orang yang berani bertanggung jawab, berani berbuat, berani bertanggung jawab, dan tidak ada kata mundur. Ingat, ya, tidak ada kata mundur. Jadi bagaimana harus berupaya, berusaha merawat dan mempertahankan keluarga yang sudah dimulai itu. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Bye. Bye. Terima kasih semuanya sudah melihat video ini sampai akhir dan semoga apa yang kami bahas dalam video ini bisa berguna bagi kita semua. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaan tentang pembahasan dalam video ini atau kritik dan saran bagi channel kami, Anda dapat mengetikkannya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dan terima kasih sudah mampir di channel Hey Life, Heno, Debbie, dan kehidupan orang-orang di sekitar kami.